Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ternyata bocah dari Uzbekistan ini teman-teman, sebelum dia masuk ke tiebreak melawan Jan Nepomniachtchi, dia mengalahkan Magnus Carlsen di babak ke-10 dan partai ini dimainkan oleh Abdusattorov Nodirbek melawan Magnus Carlsen pada babak 10. Dimulai dari sim 4, kuda F6, kuda C3, E5, dijawab oleh Carlsen, kuda F3 dan kuda C6, E4, gajah ke B4, B3, D6, A3, gajah ke C5 dan B4, gajah ke B6 dan kuda ke 4, gajah ke G4, kuda kali B6, A kali B6, gajah ke B2, gajah ke F3, di sini memukul kuda, menteri kali F3, kuda ke D7 dan G3. Agak dipercepat karena partai ini sangat panjang teman-teman. Menteri ke F6, mengajak peraduan dan menteri ke D1. Kuda ke F8, gajah ke G2 dan kuda ke E6. Di posisi ini rokade. G5, gajah ke H3, H5 dan gajah kali E6, menteri kali E6, B5, kuda ke B8, F4, G kali F4, G kali F4, kuda ke D7, raja ke A1 dan menteri ke G4, menteri F3, F6, menteri E3, langsung rokade panjang dari Magnus Carlsen, F5, H4, benteng ke G1 dan menteri ke H5, benteng ke G6, benteng D ke G8, benteng A ke G1 dan dipukul oleh benteng. Di sini tidak dipukul oleh benteng, oleh pion. Benteng ke G8. Langsung di sini menteri akan mengawal dengan mensiatip, dimajukan dulu pion oleh Nodirbek, menteri ke H7 dan menteri ke H3. Benteng mukul pion, diterima. Menteri kali benteng dan menteri kali pion. Kuda ke C5 di sini. Gajah ke C1. Di posisi ini jika kuda memukul tentu dia harus kehilangan kuda teman-teman saat dicek dan dipukul. Maka di posisi gajah ke C1, C6 dijawab oleh Carlsen. B kali C6 dan B kali C6. Menteri H3 cek, raja ke B7, menteri F3 dan menteri ke H7, gajah ke D2 dan raja ke A6, raja ke G2, menteri ke G7 cek, F1 raja, menteri H7, H3 dan D5, menteri F5, menteri ke G8, C kali D5 dan C kali D5, E kali D5 dan menteri kali D5, raja ke E2 dan raja ke B5, gajah ke E3. Disinilah teman-teman detik-detik kesempatan terakhir dari Carlsen bisa remis. Di langkah ke-45 ini adalah langkah terakhir dari Magnus Carlsen yang bisa remis. Kemana langkahnya? Menurut analisis engine dan sekondan dari Magnus Carlsen itu sendiri, dia berkomentar menteri ke A2 adalah langkah terbaik. Akan datang raja ke F3 dan menteri kali A3, menteri kali F6 dan menteri kali D3. Tentu di sini mengajak peraduan paksa dan mengajak bermain remis pada akhirnya. Menteri kali E5 dilanjutkan dengan menteri ke F1, G3, E1, G4, E2 cek. Ini ada kemungkinan remis, bahkan putih bisa kalah. G3 dan menteri E1. Setelah raja ke F3, menteri ke F1 langkah terbaiknya. Di sini G4 dan G2. Dilanjutkan dengan H4. Maka di sini bisa diadu dan langkah terbaik adalah ke F3.
D4. Di sini teman-teman, raja ke C6 dan E5. Lagi-lagi dia berharap untuk bisa meloloskan cengkeraman kuda dan menteri ini. Ketika kuda ke4, ini tawarannya cukup sulit untuk putih teman-teman. E8 akan datang raja ke C7, E5, B7 dan menteri ke D5 cek. C7. Ini langkah terbaik untuk menghindari kemungkinan kalah pasti dipukulkan oleh putih. Menurut analisis engine, setelah dipukul maka di sini menteri ke D8 cek dan B5. Ini masih ada tawaran remis dari Magnus Carlsen teman-teman. Tapi peluang itu tidak dimanfaatkan oleh Carlsen. Di saat posisi gajah E3, peluang terakhirnya dia memilih untuk cek ke G2. Dia salah menempatkan menteri teman-teman. Gajah ke F2 di sini dan A4 raja. H4, E4, D kali E4 dan kuda kali E4. Setelah di posisi ini F3, mengajak peraduan paksa dan di sini ke G6. Dilanjutkan dengan H5 dan E8. Gajah ke E3 dan F5. Setelah F5, H6 dijawab oleh Nordirbeck. Menteri E5. Raja ke F1. Di posisi ini menteri ke D5 dan raja ke G2. Menteri ke G8 cek. H3. Kuda ke G5 cek, sekaligus menggarpu menteri di sini langsung dipukul oleh putih. Menteri kali G5 dan menteri ke C6 cek. Inilah detik-detik kalah temponya Magnus Carlsen teman-teman. Raja memukul pion A3, menteri C3 dan raja ke A4, menteri ke C4. Raja ke A5. Di sini langsung menteri ke C3. Setelah menteri ke C3 teman-teman, raja ke A4 lagi dan menteri ke G7. Mengajak peraduan di sini, tapi ditolak dengan ke E3 cek. H4, F4. Sungguh permainan akhir yang sangat rumit ini teman-teman. Walaupun di sini hitam unggul satu pion, tapi promosi menteri dari putih sangat dekat. Menteri ke D7 di sini lagi-lagi cek dan dibalas dengan B5. Setelah ditutup H7, menteri E5 dan raja ke G4. F3 dipukul oleh putih. Menteri ke F6 cek. Di sini langsung ke E4 untuk mendekati raja hitam. Menteri ke H4 cek. Raja ke D5. Menteri ke H5 cek. Raja ke C6. Menteri ke G6 cek. Dia mencoba mencari peluang remis tapi sudah tidak ada. Raja ke C7. Menteri ke G3 cek. Raja ke B7 dan F3. Lagi-lagi cek bertubi-tubi. Mencari langkah berulang tapi tidak ditemui teman-teman. Raja ke 6, F6 cek. A7, F2 cek. Di posisi ini langsung ke B7. Dan setelah cek ke F3 langsung diajak peraduan. Di sini ketika dipukul tentu mutlak kemenangan untuk putih. Kembali ke posisi di saat C6, Carlsen menolak dengan ke F7 dan lagi-lagi ditutup oleh putih teman-teman. F3 cek ke A6, menteri ke A8 cek, B6. Dilanjutkan dengan H8. Lagi-lagi dia memberikan kesempatan karena sudah tidak ada kemungkinan untuk bisa mematkan atau melangkahkan berulang
untuk mencari remis. Akhirnya dia mengunci dengan halapan teman-teman dari Magnus Carlsen. Menteri C2, raja ke A3, menteri ke D3 cek, dan raja ke A2. Dia masih bermimpi untuk bisa remis teman-teman dari Carlsen. Tapi setelah dijawab raja ke C5, ini sudah menggetarkan karena dia tidak memilih untuk makan pion karena tahu akan berdampak remis. B4. Setelah B4 ke D2 cek. Inilah detik-detik blundernya langkah Carlsen. Tapi memang serba salah teman-teman. Raja ke A1 di sini. Dan langsung di closing dengan menteri ke D4. Di posisi ini teman-teman, dari Carlsen, sang juara dunia catur yang baru saja dia dapat, langsung menyerah atas Abdusattorov Nodirbek, bocah dari Uzbekistan. Karena jika dilanjutkan, misalnya dipukul, kita analisa kenapa dia menyerah. Akan datang raja kali D4 dan B3. Ini tidak ada kemungkinan remis teman-teman. Setelah halapan promosi menteri, B2, satu langkah lagi, mungkin teman-teman berpikir bahwa masih ada kemungkinan remis karena ini pion pinggir. Ini akan dijawab dengan raja ke D3. Tentu dia mencari celah. Atau misalnya ketika raja ke sini, dia akan langsung kunci ke A8. Bisa juga di posisi tadi, di saat ini teman-teman, langsung ke A8. Ketika dia ke B1, raja ke C3. Sekarang pilihannya adalah ke C1, langsung di closing checkmate. Kenapa dia menyerah? Di posisi peraduan ini, itulah alasannya. Maka dengan kemenangan ini dia masuk ke tiebreak dan sekaligus menekuk Ian Nepomniachtchi teman-teman. Bocah yang sangat nakal dari Uzbekistan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.